Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Senang rasanya saya kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian di jam dan di waktu di mana Bapak Ibu Saudara boleh meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Ulasan yang sederhana kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, jam ini berada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan ini dan biarlah kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami dalam hari-hari yang masih Tuhan percayakan untuk boleh kami lalui. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya kita melihat satu ayat di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-46. Matius 24 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan, satu ayat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian ini secara sendiri. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sekali lagi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Bapak Ibu, ini perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Di sana sudah jelas ada dua pemisahan antara hamba yang jahat dan hamba yang setia. Ketika tuannya datang, disitulah baru kelihatan hasil atau bagaimana karakter dari hamba-hamba itu. Ketika tuannya datang, ada yang didapati tidak melakukan semuanya dengan baik, tapi kemudian di dalam ayat yang tadi kita baca, orang yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah hamba yang didapati oleh tuannya ketika tuannya datang ia melakukan tugasnya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang kesetiaan. Karena memang kesetiaan merupakan modal utama untuk seorang hamba itu mendapatkan bagian yang lebih atau kemudian mendapat hadiah, mendapat hal-hal yang patut diberikan karena kesetiaannya itu. Tapi mari kita lihat bahwa kesetiaan memang modal utama. Seperti apa yang firman Tuhan hari ini kita baca, akan disebut berbahagia kalau dia mengerjakan tugas tuannya itu dengan setia tentunya. Setia bukan hanya bicara rutinitas dari hari ke hari seperti itu saya lakukan terus tanpa kenal lelah. Tapi ini juga bicara tentang kebijaksanaan di dalamnya. Bagaimana bisa? Mari kita lihat satu contoh di dalam Alkitab. Bapak Ibu bisa membuka nanti dalam kisah Yusuf. Yusuf itu adalah orang dalam kategori yang setia. Artinya ketika dia dipercayai oleh tuannya melakukan bagian sebagai apapun, dia itu dengan setia mengerjakan itu dan tidak pernah mengeluh atau tidak pernah menganggap itu sebuah beban. Maka kemudian layaklah Yusuf kemudian menjadi pimpinan saat itu, naik ke taraf yang lebih tinggi dan kemudian dia menjadi begitu famous, menjadi pemimpin yang baik atau menjadi orang yang layak mendapatkan bagian itu karena dia memang setia basicnya. Tapi selain setia, kita mau bicara satu hal lagi yang tentunya tidak boleh lupa adalah tentang kebijaksanaan. Artinya begini Bapak Ibu, orang bisa setia dalam pengertian dia tidak pernah kenal lelah, terus melakukan bagian itu dari hari ke hari. Nah, kalau hanya sesuatu yang rutin, itu biasanya kita akan terjebak kepada yang namanya kejenuhan. Karena everyday itu terus dengan pola yang sama, dan kemudian lama-lama kita akan menghadapi kejenuhan. Tapi di tengah kesetiaan kita perlu bijaksana. Seperti Yusuf bijaksana, dia adalah orang yang sangat tepat dalam memutuskan segala sesuatu dan tentunya juga dalam korelasinya bersama dengan banyak orang. Yusuf ketika ada di penjara karena fitnah dari istri Potifar, Yusuf menjadi orang yang juga sangat bijaksana ketika berelasi dengan semua orang yang ada di dalam tahanan. Maka kemudian kita bisa melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya menyayangi dia, ya, sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di istana,
Mereka yang pernah bertemu dengan Yusuf waktu itu di dalam penjara ingat, ada orang Ibrani di sana, ada orang yang bisa menerjemahkan ini mimpi di sana. Karena apa? Karena korelasi yang baik yang diciptakan Yusuf ketika dia ada di dalam situ bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini penting Bapak Ibu, kita setia boleh, tapi kita juga harus belajar bijaksana. Salah satunya adalah ketika kita membangun relasi dengan banyak orang di sekitar kita, kita juga harus bijaksana gitu. Artinya keberadaan kita itu menjadi keberadaan yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Orang menyukai keberadaan kita, dan ketika situasi itu terbangun dengan baik, kita bijaksana dalam membangun komunikasi dan relasi, maka orang-orang itu akan mengingat kita dengan baik. Dan kita bisa melihat, bukan? Maka dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan adalah mereka yang berbahagia adalah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Melakukan tugasnya itu tidak sekedar bicara kesetiaan, tapi juga bicara tentang kebijaksanaan dalam dirinya dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab ini. Ini tidak hanya bicara tentang hanya sebuah pekerjaan, tapi sebuah relasi juga perlu dibangun di dalamnya, sehingga di tengah pekerjaan yang dipercayakan kepada kita ada sesuatu yang baik yang bisa diciptakan di dalamnya. Dan ini tidak hanya bicara tentang pekerjaan, tapi juga bagaimana kita berelasi satu sama lain, dan bagaimana ketika relasi dibangun tentunya nama Tuhan ada di dalamnya, dan orang akan berkata, iya memang dia pekerja Tuhan yang luar biasa. Kurang lebih begitu yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Mari kita adalah orang-orang yang termasuk kategori berbahagia menurut firman Tuhan, karena kita tetap mengerjakan bagian kita, tugas kita, sampai nanti Tuhan kita datang, dan kemudian dia akan menghargai semua jerih lelah kita, karena kita sudah menggunakan setiap kesempatan sebagai seorang hamba yang setia dan bijak. Bijak dalam mengerjakan banyak hal, bijak dalam membangun segala sesuatu, dan itu menjadi kunci juga bagaimana kita kemudian hamba yang setia, hamba yang bijak didapati oleh tuannya. Menjadi ketika Tuhan kita datang, dia bahagia, dia bangga dengan apa yang kita lakukan, dan kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang berbahagia dan hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Adakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dalam penantian kita menjelang kedatangan Tuhan menjemput kita sekalian, apakah kita menggunakan setiap kesempatan itu juga dengan setia dan bijak? Adakah kita sudah mulai letih hari-hari ini dengan segala tanggung jawab yang ada pada kita, khususnya ketika Tuhan mempercayakan kita pelayanan-pelayanan? Apakah kita mulai mengeluh? Apakah kita mulai berkata, Tuhan ini terlalu menyita waktu saya, Tuhan ini terlalu membuat saya bertambah beban dan lain sebagainya? Mari jangan pernah kau kehilangan kesetiaan dan gairah dalam melayani Tuhan. Dan lebih daripada itu, mari setiap kesempatan, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, diberi tanggung jawab oleh Tuhan, mari kerjakan itu dengan bijaksana. Dan mari jangan cuma sekedar sebuah memenuhi pelayanan dan tugasmu, tapi engkau juga membangun sesuatu yang baik di dalam seluruh tugas tanggung jawab yang dipercayakan itu, sehingga ada banyak orang bisa diberkati dengan apa yang engkau lakukan dengan setia itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau saat ini kami menghampiri Engkau. Kiranya kebenaran firman yang jauh daripada sempurna boleh menolong setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, dalam segala doa dan pergumulan, dalam segala tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kami berhadapan dengan situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kami kehilangan gairah Tuhan. Kami kehilangan kesetiaan dan kehilangan kebijaksanaan. Mari tolong kami semua agar kami boleh tetap berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang mencerminkan sebagai orang-orang hamba-hamba yang berbahagia, karena Engkau dapati kami ini setia dan bijaksana dalam menggunakan setiap pelayanan dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, tuntun langkah kami, Roh Kudus meteraikan kebenaran ini lebih lanjut. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.